Kalau untuk orang ketiga memang kan itu sudah masuk ke dalam pokok perkara, materi pokok perkara. Jadi dan ini kan juga sidangnya kan makasih Bu. Tarik kamu makin panjang nih. Mau maju dikit Bang. Saya tarik nempel sama motor itu apa yang sininya tadi. Iya Pak. Nah, dia Buset. Gila. Diana enggak ada pikirannya. Aman ya gua? Gas. Bro, ya. Yuk. teman segini. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Hari ini agendanya tadi pembacaan gugatan. Ya, jadi sebelum itu tadi di awal kami telah menyerahkan surat asli gugatan awal yang didaftarkan di IKOT di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh penasihat hukum sebelumnya. Itu sudah clear, surat gugatan aslinya sudah kami serahkan. Kemudian berkembang ke penyerahan perubahan gugatan. Itu yang kami sudah sampaikan juga kepada majelis hakim, dan hakim juga sudah memeriksa kedua dokumen itu dan sudah memeriksa, sehingga progres atau acara sidang berikutnya yaitu jawaban itu ditunda selama 1 minggu, yaitu tanggal 19 ya, minggu depan. Gugatan tadi sudah yang tadi sudah dianggap dibacakan. Kemudian sidang berikutnya itu berlangsung secara e-court. Jadi kita tidak hadir secara fisik di persidangan untuk acara-acara yaitu jawaban, replik dan duplik. Nah, kita akan hadir kembali pada saat pemeriksaan pembuktian. Surat pembuktian itu dimulai pada tanggal 10 Juli. Ya, pada tanggal 10 Juli kita baru hadir kembali ke sini, baik kami dari pihak penggugat maupun tergugat juga. Sejauh ini itu acara yang sudah berlangsung hari ini. Ada perubahan gugatan itu maksudnya apa Bang? Perubahan gugatan itu ada beberapa hal yang kami tambahkan dari gugatan sebelumnya yang sudah didaftarkan melalui court oleh penasihat hukum sebelumnya. Pada intinya adalah gugatan tersebut berbicara tentang secara umum ya, gambaran secara umum tanpa menjelaskan alasan-alasan kenapa terjadinya cekcok di dalam rumah tangga antara Ari dan Inge. Oleh karena itu kami rasa dan kami anggap perlu, maka kami mengubah, menambahkan hal-hal yang berkaitan dengan cekcok itu. Jadi itu kurang lebih itu isi bagian dari perubahan gugatan yang kami serahkan kepada majelis hakim tadi. Itu. Nomor Oh, anak-anak enggak. Dari awal kita ataupun Ari khususnya itu tidak pernah melarang untuk bertemu dengan ibunya sampai hari ini, dan sampai nanti pun setelah ini diputus cerai itu tidak ada keinginan atau rencana Ari untuk memisahkan anak dengan orang tuanya, dengan ibu kandungnya. Jadi itu juga yang menjadi poin di dalam perubahan gugatan kami. Kami sedikit menjelaskan bahwa akan ke depan itu akan seperti apa, yaitu yang tadi bahwa anak-anak tidak akan diputus hubungannya, mereka akan bertemu kapanpun mereka mau, mereka bisa bertemu dengan ibunya. Begitu juga Inge, kapanpun Inge mau, Inge bisa bertemu anak-anak. Gitu. Karena anak-anak tadi tinggal sama ayahnya, bukan karena ayahnya lebih atau bagaimana? Kalau sekarang kan memang mereka masih satu atap ya, satu tempat tinggal gitu. Jadi memang sekarang masih terus bertemu, baik itu dengan ingenya, anak-anak dengan ingenya, ataupun anak-anak dengan
Bang, desas-desus orang ketiga katanya gimana nih bang? Kalau untuk orang ketiga memang kan itu sudah masuk ke dalam pokok perkara, materi pokok perkara. Jadi dan ini kan juga sidangnya kan tertutup. Nah, jadi kita mohon maaf itu kita lihat aja nanti di pembuktiannya. Pada intinya adalah penyebab dari perceraian ini karena adanya pihak ketiga. Nah, jadi apakah itu siapa, kejadiannya seperti apa, di mana tempatnya, kapan, itu nanti kita lihat di pembuktian. Gitu ya. Mas Ari ada jadwal datang lagi nggak Seperti bang? apa bang? Pemisahan harta itu sudah dibuat, disepakati oleh para pihak itu pada bulan Mei 2006. Jadi itu sudah terjadi sebelum sebelum perkawinan itu berlangsung. Jadi antara para pihak sudah sepakat dan mengerti konsekuensinya apa dari perjanjian perkawinan itu. Nah, perjanjian perkawinan itulah yang menjadi dasar untuk mengatakan bahwa tidak ada pembagian harta gono gini di dalam perkara perceraian ini. Jadi semuanya kalau bicara soal harta itu mengacu kepada perjanjian perkawinan. Bang, mengenai kalau harta gono ini dan pembagian hasil secara bersama itu nanti selama pernikahan. Itu perjanjian perkawinan itu bersifat dia progresif, artinya dia maju. Itu dibuat tahun 2006. Nah, pada saat pembuatan itu berlangsung selama terjadi perkawinan. Jadi terkait tadi pertanyaannya tentang harta yang diperoleh, harta yang muncul di dalam masa perkawinan itu adalah harta yang diatur sebagaimana perjanjian itu, perjanjian perkawinan atau perjanjian pemisahan harta itu. Jadi akan dilihat nanti atas nama dari harta itu ya atas nama siapa ya kalau itu ditulis atau tertulis atas nama Ari ya itu adalah milik Ari, kalau ditulis atas nama Inge ya itu milik Inge, gitu aja. Berarti Inge